Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya, dan tentunya masih tetap semangat. Nah, setelah lama ya kita nggak ketemu melalui video ya nak ya. Oke, nah gimana nih? Setelah kalian kemarin melakukan PTS, masih semangat ya nak ya? Kita belajar lagi. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas materi baru nak. Nah, materi baru yaitu materi pengukuran sudut. Nah, sebelum kita memasuki materinya, nah kita buka dulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk materi ini, nah nanti di sini kita akan melakukan pengukuran sudut. Nah, nanti kita juga akan menggambar suatu sudut, gitu juga ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, bagi kalian yang mempunyai busur derajat bisa disiapkan ya nak ya. Nah, siapa nih yang belum tahu busur derajat? Nah, oke, nggak apa-apa kalau belum menyiapkan. Nanti setelah ini bisa kalian siapkan ya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti agar kalian dapat menjelaskan pengertian sudut dan juga dapat melakukan pengukuran sudut. Nah, apa itu sudut? Yuk kita pelajari bareng-bareng ya nak ya. Nah, ini ada suatu gambar nak. Nah, kalian baca dulu ilustrasinya ya. Nah, materi ini Bu Wida ambil dari buku paket ya nak ya. Oke, ini adalah sudut ruangan kelas. Nah, ada sebuah sudut ruangan kelas. Yuk kita baca ilustrasinya ya. Bayangkan situasi kelasmu seperti gambar di samping. Nah, jika kamu ingin membuang sampah, kemana kamu buang? Ke tempat sampah ya nak ya. Di sini ada gambar tempat sampah warna merah ini nak. Nah, ke arah mana kamu berjalan dalam ruang kelas itu? Tergantung kamu berada posisinya di mana. Bisa jalannya ke kiri, bisa ke kanan atau ke barat gitu ya nak ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Di bagian mana pada ruang kelas itu terdapat tempat sampah? Di bagian mana ini nak? Nah, betul sekali, di bagian pojok kelas ya, di bagian pojok depan kelas. Oke, sekarang amati bidang lantai pada bagian pojok. Nah, tepi lantai itu, dari tepi-tepi lantai di sini, dia membentuk suatu sudut. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya nak ya, sudut itu apa? Oke. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar mengenai sudut. Nah, salah satu contohnya ini tadi ya. Nah, di sini di sudut atau pojokan sini. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba nih kalian jawab beberapa pertanyaan sebagai prasyarat dulu. Yang pertama, sebutkan benda di rumahmu yang dapat membentuk sudut. Apa yo yang dapat membentuk sudut selain pojokan tadi? Ayo apa? Misalkan yang lain. Ya? Apa? Nah, misalkan buku dibuka gitu ya nak ya, buku dibuka. Itu dia membentuk suatu sudut. Misalkan aja itu, ada yang lain juga ya. Nah, sekarang gambarkan sebuah segitiga sembarang. Perhatikan bagian dalam segitiga itu. Nah, ada berapa sudut yang kamu temukan ini? Nah, yang seperti pojokan tadi. Ada berapa sudut? Betul sekali, ada 3 sudut. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang selanjutnya, perhatikan jam dinding yang menempel di tembok kelasmu. Oh, kalian gak lagi di kelas ya nak ya. Di rumahmu, coba ayo lihat jam dinding. Nah, Bu Wida tampilin deh jamnya di sini. Nah, kapan jarum panjang dan jarum pendek membentuk sudut paling besar? Nah, di sini ada jarum panjang dan jarum pendek ya nak ya. Ini membentuk suatu sudut. Tuh. Nah, sekarang coba, kapan dia membentuk sudut paling besar? Ketika jarum panjangnya bergerak tek 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 gini ya. Loh, garis lurus. Nah, apakah itu terbesar? Apakah itu membentuk suatu sudut? Nah, coba nanti kita cek ya.
Nah, setelah kalian menjawab soal-soal tersebut, mari kita lanjutkan mempelajari materi tentang sudut dengan sungguh-sungguh ya nak ya. Walaupun kalian belajar di rumah, memperhatikan video ini, mudah-mudahan tetap serius dan sungguh-sungguh ya nak ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian sudut. Nah, tahukah kamu apa yang disebut dengan sudut? Nah, kalau yang sudut itu yang seperti apa ya? Nah, contohnya seperti tadi, pojokan, lalu segitiga, yang lancipnya itu, oke? Nah, nanti pengertiannya coba yuk kita rumuskan ya. Nah, sekarang nih ada percobaan ini. Boleh kalian ikut melakukan percobaannya, boleh. Nanti dicoba ya. Sekarang kalian perhatikan video ini dulu. Nah, misalkan ini Bu Guru ini sebenarnya lidi ya nak ya. Nah, ambillah sebatang lidi lalu patahkan, tetapi jangan sampai terputus. Jadi dilipat lidinya. Bisa membayangkan ya, jangan sampai putus. Hanya ditekuk gitu nak. Nah, letakkan lidi yang sudah patah tersebut ke lantai atau ke meja juga boleh ya. Tekan salah satu patahan agar tidak bergeser. Jadi yang satu misalkan ini lidinya ya nak ya, udah dipatahkan tadi tapi jangan sampai putus. Lalu pegang atau tekan yang satu bagian ini. Nah, sedangkan yang lainnya kalian gerakkan atau ditarik pelan-pelan sehingga bentuk lidinya itu tidak lurus lagi. Awalnya lurus terus dipatahkan ya. Nah, lidi yang terpatah sini, sisi satunya sini bisa kalian bengkok-bengkokkan. Nah, nanti dia akan membentuk apa namanya? Sudut. Betul sekali, akan membentuk sudut dengan berbagai macam ukuran. Nah, coba ya, ini seperti ini. Ini lidinya udah dipatahkan tapi diluruskan lagi ya nak ya. Habis itu misalkan dibengkokkan segini, ini akan membentuk sudut. Nah, ini ya. Sudutnya di sini. Misalkan sudutnya yang gini juga bisa ya, dia menarik ke atasnya cuma dikit. Nah, jadi sudutnya lebih besar apa lebih kecil ini kira-kira yang gambar C sama B? Lebih besar mana nih kira-kira? Nah, coba nanti kalian tentukan sendiri ya, ini lebih besar mana ini kira-kira. Oke. Lalu yang ini kita tarik lagi. Oh, ini lebih kecil lagi apa lebih besar ini? Nah, yang terakhir seperti ini lebih lancip. Nah, jadi sudut yang lebih lancip seperti ini dia akan, ini sudutnya lebih kecil ya nak ya, ini lebih kecil. Lalu ini lebih besar lagi, ini lebih besar. Nah, ini besar sudutnya. Oke, gitu ya, bisa dibayangkan ya sudut ya. Nah, sekarang misalkan nih, nah di sini ada ilustrasi Yuki dan Riko sedang bermain senter. Nah, ternyata mereka ini dalam kegelapan ya nak ya, mereka arahkan sinarnya membentuk silang seperti ini. Oke. Nah, apakah ini sinar ini membentuk sudut? Ada berapa sudut ini nak? Ayo, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul sekali, ada 4. Nah, misalkan tadi sinarnya Bu Wida gambarkan garis seperti ini ya nak ya. Nah, yang di tengah-tengah ini namanya nanti titik sudut. Nah, jadi salah satu sudut itu bisa dilambangkan dengan garis lengkung ini ya nak ya. Ini maksudnya sudut yang di sebelah sini. Oke, ini namanya titik sudut. Nah, coba kamu amati gambar di bawah ini sekarang. Oke, menurutmu gambar manakah yang membentuk sudut? Nomor 1 membentuk sudut? Nomor 2? Nomor 3? Nah, betul sekali, yang membentuk sudut adalah yang nomor 1. Oke. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian ingat nih, pengertian sudut nih. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh 2 sinar garis atau seperti yang senter tadi ya, atau 2 garis yang titik pangkalnya bertemu dan berpotongan. Nah, sinar garis BA dan BC itu berpotongan di titik B. Titik B dinamakan titik sudut. Nah, ini ya, ada gambarnya di sini ya nak ya. Jadi ada sinar garis BA. Nah, ada sinar garis BC. Ini ada huruf A, B, C di sini. Nah, B ini, nah lancipnya ini, nah,
dinamakan titik sudut. Oke, diingat-ingat ya, ini dinamakan titik sudut. Lalu yang sinar garis tadi, BA dan BC tadi dinamakan kaki sudut. Oke. Lalu daerah sudutnya adalah yang di sini. Nah, biasanya sudut itu ditandai dengan lengkung seperti ini ya, Nak ya. Ini menunjukkan bahwa sudut ini. Nah, ini menamai sudut ini kita bisa namai dengan sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA. Oke, sudutnya itu ya namanya. Nah, daerah yang dibatasi dua kaki sudut dinamakan daerah sudut. Ini tadi udah ya. Lalu besarnya dinyatakan dalam derajat, ditulis seperti ini. Kecil ya di atas ya, jadi seperti pangkat. Nah, pangkat 0. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang memberi nama sudut. Gimana sih memberi nama sudut ini? Nah, tadi sudah Bu Wida sebutkan ya, Nak ya. Kita memberi nama sudut ini sudut BAC. Boleh kalian sebut dengan sudut BAC atau CAB atau sudut A. Oke, kalau hanya huruf 1 berarti sudut A ya, yang di titik sudutnya yang disebut sudut A. Atau sudut CAB. Jadi titik A ada di tengah-tengah. Oke, BAC atau CAB. Nah, sudutnya itu yang di tengah sini, Nah, bukan ABC loh ya. Kalau ABC berarti sudutnya yang di B. Oke, paham ya? Nah, ini ya, perhatikan A adalah titik sudutnya. Penamaan sudut huruf A itu selalu di tengah. Nah, ini tadi di tengah. Oke, nah AB dan AC adalah kaki sudut. Gitu ya, Nak ya. Berarti kita ulangi lagi nih, sudut apa namanya? Ini sudut A. Atau sudut BAC atau sudut CAB. Oke, sekarang ini ada seperti yang center tadi ya, Nak ya. Ada berapa sudut di gambar? Ada berapa sudut pada gambar ini? Ada 4 ya, betul, ada 4. Nah, coba kasih nama sudutnya. Oh, ini nggak ada hurufnya ya, Nak ya. Misalkan di sini Bu Wida kasih nama huruf O. Berarti ada sudut LOK, KON, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ada latihan. Nah, ini nanti latihan ini kalian kerjakan di LK ya, Nak ya. Ini sudah Bu Wida masukkan ke LK yang bisa kalian download di Pintro. Oke ya. Nah, nanti kamu kerjakan di LK saja. Ini hanya Bu Wida tampilkan. Nah, ini nanti soalnya nih ya, tinggal kalian beri centang. Nah, gambar seperti ini bisa membentuk sudut enggak? Oh, bisa. Ini ada lancipnya. Oke, berarti centang bisa membentuk sudut. Nah, nanti kalau yang tidak bisa membentuk sudut, kalian centang di bagian kolom yang tidak bisa membentuk sudut. Nah, mudah ya, Nak ya, tinggal kalian centang-centang. Oke, ini sampai nomor 10 ya, nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang kita akan mengukur dan menggambar sudut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengukur sudut dulu ya, Nak ya. Untuk menggambar sudutnya kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya besok. Oke, suatu sudut itu dapat diketahui besarnya jika kita telah mengukurnya. Kita dapat membandingkan dua buah sudut, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, oke. Nah, tadi sudah ya, Nak ya, sudah kita tadi udah ada sudut ya, contoh ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, sekarang membandingkan besar sudut. Nah, coba nih dengan tangan kalian praktekkan sendiri. Kalian tangannya seperti ini. Oke, telunjuk ya. Seperti ini, sudah? Oke, ini agak renggang ya, Nak ya. Nah, coba sekarang kalian ulangi lagi yang seperti ini. Nah, kira-kira sudutnya lebih besar yang mana ini? Yang atas apa yang bawah? Yang lebih besar sudut yang dibentuk oleh kedua jari telunjuk? Yang lebih besar yang sebelah atas. Oke, betul sekali. Ini lebih besar sudutnya. Nah, kalau sudutnya perbedaannya terlihat mencolok seperti ini, bisa ya, Nak ya, tanpa kalian menggunakan alat pengukur sudut. Nah, atau yang namanya busur derajat. Nanti ada gambarnya ya, tunggu dulu. Nah, ini bisa kalian langsung besar yang atas gitu ya, karena ini jelas perbedaannya. Oke. Nah,
sekarang coba nih, langsung saja nggak usah Bu Wida bacakan ini ya nak ya. Langsung pada intinya. Nah, membandingkan dua sudut seperti ini. Nah, misalkan kamu mau membandingkan seperti ini, bisa kalian jiplak ya sudut 1 dan sudut 2 pada selembar kertas, lalu digunting. Nah, setelah itu kamu tempelkan, coba kamu himpitkan seperti ini. Yang ini sudut 1, ini sudut 2. Nah, mana yang lebih besar? Nah, yang sudut 1 ya nak ya, karena dia bagiannya lebih besar, tidak tertutup semua oleh sudut 2. Nah, ini misalkan kalian gunting ya dengan percobaan seperti itu. Nanti boleh kalian praktekkan. Nah, sudut 2 berada di dalam sudut 1. Otomatis sudut 2 itu lebih kecil dari sudut 1. Oke, Bu Ida yakin nih kalian pasti bisa. Nah, sekarang latihan lagi. Ini soalnya sudah ada di LK kalian ya. Nah, nanti kalian tinggal membandingkan ini. Nah, sudut mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Mudah ya nak ya. Ini tidak perlu pakai busur derajat, sudah bisa ya dilihat ya. Ini kelihatan perbedaannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yaitu mengukur besar sudut. Nah, di sini ada percobaan nak. Nah, ada percobaan regu 1 dan regu 2. Nah, mereka membuat sudut satuan. Nah, apa itu sudut satuan? Nah, coba ya kita pelajari. Nah, yang regu 1 membuat sudut seperti ini. Nah, regu 2 sudutnya lebih kecil seperti ini. Oke, lalu ada suatu sudut besar seperti ini ya nak ya. Nah, dengan sudut yang regu 1 tadi, dia ditutupi ya, dipotong-potong kertasnya misalkan ditutupi, dia membutuhkan 3 ya. 3 sudut satuan ini. Oke. Lalu yang regu 2 dengan sudut yang sama, yang sama tadi ya. Nah, dia membutuhkan 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oke, yang ini 3, yang ini 4. Nah, amatilah hasil pengukuran kedua regu ini. Samakah hasil kedua pengukuran itu? Nah, sama enggak? Ini 3 satuan, ini 4 satuan, sama atau tidak? Nah, sebenarnya ini ya nak ya, sudutnya sama. Maaf Kak. Nah, sebenarnya sudutnya sama ya, cuman sudut itu dapat diukur besarnya dengan sudut satuan, tapi tadi buatnya sudut satuannya beda. Boleh enggak? Enggak boleh, misalkan seperti 1 cm. Nah, harus sama, ada alat ukurnya ya nak ya, dia harus sama. Nah, jadi sudut satuan itu tidak boleh sembarangan dibuat seperti tadi ya. Nah, sudut yang sama besar itu jika diukur dengan sudut satuan yang berbeda, hasilnya juga dapat berbeda. Nah, tadi untuk sudut satuan yang grup A tadi cuma 3, yang grup B, grup kedua 4. Nah, jadi itu keliru ya kalau mengukur dengan sudut satuan yang berbeda, nanti hasilnya juga berbeda. Nah, sekarang melihat hasil yang diperoleh kedua regu itu, menurutmu siapa yang benar? Nah, kedua-duanya benar ya. Oke, karena mereka menggunakan sudut satuan yang mereka buat sendiri. Nah, sekarang penilai menginginkan agar regu itu dapat memperoleh hasil pengukuran yang sama. Bagaimana caranya? Nah, berarti mereka harus menggunakan sudut satuan yang sama, yang baku, yaitu derajat. Seperti pangkat 0 tadi ya nak ya, 0 kecil tadi. Nah, alatnya disebut dengan busur derajat. Nah, busur derajat itu memuat satuan-satuan dalam derajat. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi sampai mana kepotong ya. Nah, busur derajat memuat satuan-satuan sudut dalam derajat. Nah, pada busur derajat terdapat angka 0 sampai 180 dan sebaliknya. Nah, pada busur derajat juga dilengkapi garis-garis kecil agar kita mudah membaca besarnya sudut. Nah, seperti penggaris itu ya nak ya, ada garis-garis kecil ya, ada milimeter itu ya nak ya. Ada milimeter, ada sentimeter. Nah, begitu juga busur derajat. Oke, nah seperti ini bentuk busur derajat. Ada yang pernah lihat?
Atau kalian mungkin sudah punya? Nah, yuk coba kita amati busur derajat ini, Kak. Di sini ada angka 0 sampai 180. Lalu yang sebelah sini luarnya juga ada 0 sampai 180. Nah, seperti ini busur derajat ya. Jadi kalau dia menunjukkan 10, nah segini ya, dia berarti sudut ini besarnya 10 derajat. Nah, dari 0 sini ya, 0 ke 60. Nah, berarti segini nih. Nah, sudut ini besarnya 60 derajat dan seterusnya. Yuk coba kita mulai praktekkan ya. Nah, ini masih regu tadi ya, regu 1, regu 2. Oke, boleh kita abaikan regunya ya, langsung kita coba membaca. Di sini ada sudut AOB. Nah, di sini juga ada sudut AOB, tetapi berlawanan arah ya, Nak ya. Sudutnya ini seperti ini seperti ini. Nah, besarnya sama nggak nih kira-kira? Yang merah ini kelihatan ya, Nak ya, sudutnya. Nah, jadi busur derajat itu biasanya ini ya, Nak ya, transparan. Jadi kita ketika mengukur itu gambar sudut kita kelihatan karena ini busur derajatnya transparan. Oke, cara mengukur sudutnya yaitu kita himpitkan pusat busur dengan titik sudut. Nah, titik sudutnya ada di O sini ya, AOB ada di O. Nah, di sini ada pusat busur. Pusat busur itu di tengah-tengah sini ya, Kak ya. Kita paskan di tengah sini. Nah, setelah itu kita paskan garis 0 tadi dengan garis OA. Oke, itu di langkah kedua, Nak. Nah, menempelkan skala 0 derajat berimpit dengan kaki sudut OA. Dipaskan garis OA-nya dengan 0 derajat sini. Dan di titik sudutnya pas dengan pangkal ini ya, titik tengah dari busur. Oke. Nah, sudah 0. Nah, kita lihat. Nah, berapa ini titik sampai sini? Oh, ternyata 60. Kenapa nggak kita ambil yang 120? Nah, karena di sini dari 0 ya, Nak ya, 0 ke 60. Oke, ternyata besar sudut AOB yaitu 60 derajat. Nah, sekarang kita mau mengukur sudut AOB yang sini. Apakah 120 derajat? Oh, tidak. Kita mengukurnya kan bukan dari sini, nolnya, tetapi dari sini. Bisa juga ini. Nah, busur derajat disajikan 2 bilangan. Kalau misalkan dari sini berarti pakai yang dalam sini ya, Nak ya. Kalau dari sini pakai yang luar. Oke, berarti 0, kita baca yang luar ini 60 derajat juga. Oke, jangan keliru ya. Oke, jadi ternyata sama ya besarnya sudut kedua sudut ini yaitu 60 derajat. Nah, ini ada keterangannya di sini. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Nah, ukurlah besar sudut berikut. Nah, tinggal kita tempelkan busur derajat tengah-tengahnya pas di sini. Lalu 0-nya tadi pas di garis ini. Oke, berimpit ya garisnya penggaris. Garisnya busur sama garis LM-nya diimpitkan. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Coba kalian lihat itu berapa itu sudut L-nya atau sudut MLK. Berapa besarnya? Nah, perhatikan angka yang dari sini 0. Oke, berarti yang dalam ya. Titit. Oh, ternyata ada di 110 derajat. Oke. Berarti sudut L ini besarnya 110 derajat. Nah, dituliskan seperti ini ya, Nak ya. Oke. Nah, ini ada tugas. Nah, jiplaklah sudut-sudut di samping. Nah, di sini juga sudah Bu Wida disediakan di LK. Nanti kalian ukur ya sudut-sudutnya ini. Nah, di sini ada sudut di sini. Ini sudut ini, oke. Yang ini kelihatan nggak, Nak? Sudutnya ini yang dicari ya, yang ada merahnya ini ya. Ini yang ini yang ini. Nah, dari tangga yang bawah sini ke sini, ke permukaan tanah ini. Nah, ini nanti bisa kalian ukur langsung di LK kalian. Oke. Oke ya, Nak ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai sampai sini. Nah, silahkan kalian putar ulang kembali videonya jika belum jelas. Nah, lalu setelah itu kalian kerjakan latihannya ya. Kalian kerjakan LK, bisa kalian ambil di panel tugas di Asara Medu ya, Nak ya. Di panel tugas silahkan kalian kerjakan, lalu kirimkan jawabannya juga di Pintro dengan mengirimkan fotonya
seperti biasa. Oke, nah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dengan maksimal ya nak ya. Nah, selamat belajar. Bu Wida akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya nak ya.